Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wuri Andina Juli Arfani. Saya akan menjelaskan materi mengenai lipida. Apa itu lipida? Lipida adalah senyawa organik dan berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air dan dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform atau ether. Nah, lipida ini berasal dari kata lipos dalam bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya ada alpukat, durian, dan lain-lain. Kemudian, lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati mempunyai banyak perbedaan. Di antaranya yaitu lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol. Kadar asam lemak tidak jenuh. Kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Selanjutnya, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama ada klasifikasi lipid, kemudian asam lemak, macam asam lemak, kemudian contoh dari lipida, kemudian lipida polar, dan mekanisme kerja dari lipida polar. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi lipida. Yang pertama ada lipida sederhana. Lipida sederhana merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contoh dari lipida sederhana adalah lemak dan lilin. Lemak merupakan bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Kemudian lilin merupakan bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Nah, yang kedua, lipida kompleks. Lipid kompleks merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Selanjutnya, contoh lipida kompleks tadi ada 3. Yang pertama, fosfolipid. Fosfolipid merupakan lipid yang mengandung residu dari asam fosfat. Yang kedua, glikolipid. Glikolipid merupakan lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Glikolipid ini juga bisa disebut glikosphingolipid. Kemudian yang ketiga, lipid kompleks lainnya. Misalnya ada sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Kemudian klasifikasi lipid yang ketiga adalah lipid prekursor dan derivatnya. Contohnya ada asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, dan lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Selanjutnya, asam lemak. Asam lemak merupakan komponen pembangun dari lipida. Kemudian merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 4 sampai 24. Memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang. Tidak larut dalam air namun dapat terdispersi menjadi misel dalam larutan NaOH dan KOH encer. Tidak terdapat bebas di dalam sel atau jaringan, namun terikat secara kovalen pada berbagai kelas lipida yang berbeda. Dapat dibebaskan dari ikatannya dengan hidrolisis kimia atau enzimatis. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor.
Kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, macam-macam asam lemak. Asam lemak dibagi menjadi dua, ada asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Yang pertama, asam lemak tak jenuh. Secara umum, jumlah asam lemak tidak jenuh 2 kali lebih banyak daripada jumlah asam lemak jenuh. Asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan ganda yang terdapat pada atom C nomor 9 dan nomor 10. Asam lemak dapat memiliki lebih dari satu ikatan ganda yang letaknya tidak terkonjugasi. Wujud asam lemak C12 sampai C24 berupa jenuh, padat, tidak jenuh, dan cair. Asam lemak tak jenuh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada 3 klasifikasinya. Yang pertama, monounsaturated, yaitu asam lemak yang memiliki satu ikatan rangkap. Contohnya asam oleat atau omega 9. Yang kedua, polyunsaturated. Asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap. Contohnya ada omega 6 dan omega 3. Kemudian yang terakhir ada eicosanoid. Senyawa ini merupakan derivat dari asam lemak eicosa polyionat yang terdiri dari 20 karbon. Ini merupakan tabel dari contoh asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Ini merupakan tabel untuk contoh-contoh dari asam lemak jenuh. Selanjutnya, contoh lipida. Yang pertama, trigliserida. Trigliserida adalah ester dari alkohol gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Kemudian merupakan komponen utama dari lemak sebagai penyimpan pada sel tumbuhan maupun hewan. Wujud dari trigliserida atau juga bisa disebut triacylglycerol yaitu padat dan cair. Contoh dari yang padat bisa berupa lemak sapi dan mentega. Kemudian contoh yang berbentuk cair ada minyak sayur, minyak biji rami, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari trigliserida ini sebagai lemak penyimpan atau energi yang mengandung asam lemak tak jenuh dan dapat mengalami autooksidasi. Yang kedua, fosfogliserida. Fosfogliserida ini bisa juga disebut fosfolipid, yang merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Fosfolipid mengandung fosfor dalam bentuk gugus asam fosfat dan gliserol. Kemudian mempunyai 1 atau lebih gugus kepala yang memiliki polaritas tinggi dan 2 buah ekor nonpolar. Kemudian, fosfolipid merupakan komponen utama dari lipida membran. Sebagai unsur struktural membran, tidak pernah tersimpan dalam jumlah banyak. Dan selanjutnya, jenis fosfolipida utama yang ditemukan pada membran adalah fosfogliserida. Contohnya ada fosfatidilethanoalamin, fosfatidilserin, fosfatidilinositol, dan kardiolipin. Yang selanjutnya lilin atau wax. Lilin merupakan ester asam lemak dengan alkohol. Kemudian sebagai penyimpan bahan bakar penghasil kalori pada plankton. Merupakan lapisan pelindung buah, daun, rambut, bulu, wol, dan diekskresi vertebrata sebagai kulit pelindung yang bersifat fleksibel, berminyak, dan tidak tembus air.
Selanjutnya, sphingolipid. Sphingolipid merupakan kelas kedua terbesar dari lipid membran, memiliki kepala polar dan 2 ekor nonpolar, namun tidak memiliki gliserol. Peran gliserol ini digantikan oleh sphingosine. Jenis sphingolipid ada 3. Yang pertama, sphingomyelin, mengandung fosfat dan memiliki muatan. Kemudian cerebrosida, kemudian gangliosida. Selanjutnya, steroid, merupakan lipida membran yang tidak tersabunkan dan tidak memiliki asam lemak. Merupakan molekul kompleks yang larut dalam lemak dengan 4 cincin yang saling tergabung. Jenis steroid yang paling banyak dijumpai adalah stereol. Contoh dari stereol ada kolesterol dan stigmasterol. Kemudian selanjutnya, lipoprotein. Lipoprotein merupakan lipida yang berikatan dengan protein spesifik. Dijumpai dalam plasma darah berupa plasma lipoprotein. Plasma lipoprotein tidak memiliki ikatan kovalen antara molekul lipida yang terikat kuat dengan bagian polipeptida. Plasma lipoprotein dapat mengandung kedua macam lipida polar, triasylgliserol, kolesterol, dan senyawa ester. Berdasarkan densitasnya, plasma lipoprotein digolongkan menjadi kilomikron, very low density lipid, LDL, dan HDL. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai lipida polar. Lipida polar merupakan lipida yang memiliki kepala bersifat polar dan ekor nonpolar, merupakan komponen utama dari membran. Seluruh lipida polar memiliki kepala yang polar dan bermuatan listrik, kemudian ekor hidrokarbon yang bersifat nonpolar. Lipida ini secara spontan membentuk misel, lapisan tunggal dan lapisan ganda yang distabilkan strukturnya oleh interalsi hidrofobik. Lapisan ganda lipida polar berfungsi sebagai inti struktural dari membran sel, yang juga mengandung berbagai jenis protein. Yang terakhir, mekanisme kerja lipida polar. Yang pertama, membentuk lapisan tunggal. Yang kedua, membentuk misel. Yang ketiga, membentuk lapisan ganda. Yang keempat, membentuk liposom. Membentuk liposom yaitu gelembung tertutup yang diliputi oleh lapisan ganda yang berkesinambungan, kemudian dapat berdifusi ke dalam membran plasma sel pada kondisi tertentu. Ini merupakan tabel perbedaan dari lemak dan minyak. Lemak asalnya dari hewan, sedangkan minyak dari tumbuhan. Lemak merupakan asam lemak jenuh, minyak merupakan asam lemak tidak jenuh. Lemak esensialnya non-esensial dan minyak esensial. Lemak wujudnya padat, minyak wujudnya cair pada wujud kamar. Lemak titik didih lebih tinggi daripada minyak. Kemudian contoh dari lemak ada mentega, keju, dan susu, kemudian yang lainnya. Kemudian minyak, contohnya minyak kelapa, minyak zaitun, dan lainnya. Mungkin sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.